Halo guys, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunardi Solarius. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 23 sampai 25 dengan judul Beresin dulu hatimu di hadapan Tuhan. Halo semuanya, selamat datang di channel Snack Berani bersama saya, Lunardi Solarius. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 5, 23 sampai 25 dengan judul Beresin dulu hatimu di hadapan Tuhan. Jadi bayangin nih, lu lagi mau ibadah, udah siapin persembahan, tiba-tiba ingat ada yang lu nggak beres sama orang lain. Yesus bilang, lebih baik lu beresin dulu masalah itu daripada lu sok suci bawa persembahan. Kita sering banget lihat gereja zaman now lebih fokus ke lighting, sound system, sama backdrop yang kece, tapi lupa ngajarin jemaatnya buat berdamai. Khotbahnya lebih mirip motivasi bisnis daripada ngajarin kasih dan pengampunan. So guys, sebelum kalian sok rohani di depan altar, cek dulu hati kalian. Kalau masih ada dendam, maaf deh. Ibadah kalian cuma kayak stand up komedi rohani. Ingat, Tuhan lebih suka hati yang damai daripada persembahan besar tapi penuh dendam. Jadi, beresin dulu hatimu di hadapan Tuhan, baru deh ibadah kalian ada maknanya. Peace dulu sama manusia, baru bisa peace sama Tuhan. Semoga naskah ini bisa menginspirasi dan memberikan pesan yang kuat ya. Oke, guys, kalian tahu nggak? Ternyata Tuhan itu nggak doyan persembahan dari orang yang hatinya masih busuk. Jadi kalau lo masih benci sama orang-orang, terus sok rajin kasih persembahan atau sok rajin ibadah, itu bukan ibadah, itu namanya ngelawak di hadapan Tuhan. Betul banget. Tuhan gak butuh persembahan dari hati yang masih penuh kebencian. Jadi, daripada sok rajin ibadah atau kasih persembahan, lebih baik beresin dulu hubungan kita dengan orang lain. Ibadah yang sejati itu dimulai dari hati yang bersih dan damai. Jadi, yuk kita perbaiki hati kita terlebih dahulu supaya ibadah kita benar-benar berarti di hadapan Tuhan. Yesus bilang, kalau lagi bawa persembahan, terus ingat ada orang yang masih sakit hati sama lo, ya taruh dulu tuh persembahan. Jangan sok suci, pergi berdamai dulu. Terus ibarat lo bawain kue ulang tahun buat Tuhan, tapi tetangga lo itu sumpahin tiap hari. Tuhan bilang, simpan dulu kuenya, selesaiin dulu drama sama tetangga lo. Dan Yesus juga bilang, segera berdamai dengan lawanmu, jangan tunggu masalah kecil jadi kasus besar. Dari salah paham jadi laporan polisi, dari cekcok kecil jadi sinetron panjang. Capek bro. Betul banget. Yesus bilang, kalau lagi bawa persembahan dan ingat ada orang yang masih sakit hati sama kita, lebih baik berhenti dulu dan berdamai. Jadi, jangan cuma fokus ke persembahan atau ibadah, tapi juga perhatikan hubungan kita dengan orang lain. Kalau ada masalah kecil, jangan tunggu sampai jadi besar. Segera berdamai, karena Tuhan lebih melihat hati yang damai daripada sekadar ritual. Jangan sampai masalah kecil malah jadi drama panjang, ya kan? Nah, masalahnya kan banyak gereja sekarang nih yang lebih sibuk ngurus lighting, sound system, sama desain backdrop ketimbang ngajarin jemaat berdamai sama sesamanya. Khotbah kadang lebih mirip motivasi sukses daripada ngingetin soal hati yang busuk. Ada juga yang bangga, wah jemaat gue rajin pelayanan, rajin nyanyi, rajin kasih persembahan. Tapi masih suka nyinyir di WhatsApp atau di grup WA gereja, masih gosipin jemaat lain, masih adu domba. Itu mah bukan pelayanan, itu reality show rohani.
Betul banget. Kadang-kadang gereja sekarang lebih fokus ke penampilan luar seperti lighting, sound system, dan backdrop yang keren, tapi lupa ngajarin jemaatnya untuk berdamai dan mengasihi sesama. Kadang khotbahnya lebih mirip motivasi bisnis daripada pengajaran tentang kasih dan pengampunan. Ada juga yang bangga dengan jemaat yang rajin pelayanan, nyanyi, dan kasih persembahan, tapi masih suka nyinyir, gosip, dan adu domba di grup WhatsApp gereja. Itu sih bukan pelayanan, itu lebih mirip reality show rohani. Intinya, Tuhan lebih suka hati yang damai dan tulus daripada semua tampilan luar yang megah. Jadi, mari kita fokus pada kedamaian hati dan kasih kepada sesama, bukan cuma tampil keren di luar. Jadi guys, ingat ya, Tuhan lebih suka hati yang damai daripada penyembahan besar tapi penuh dendam. Jadi beresin dulu hatimu di hadapan Tuhan, baru deh ibadah lo ada maknanya. Maksudnya ibadah kita itu ada maknanya. Jangan cuma bangga dengan gedung gereja yang megah, tapi hati jemaat kayak tong sampah. Peace dulu sama manusia, baru kita berdamai dengan Tuhan. Peace sama Tuhan. Betul banget guys. Ingat ya, Tuhan lebih suka hati yang damai daripada ibadah besar yang penuh dendam. Jadi, beresin dulu hatimu di hadapan Tuhan. Baru deh ibadah kita ada maknanya. Jangan cuma bangga dengan gedung gereja yang megah, tapi hati jemaatnya kayak tong sampah. Peace dulu sama manusia, baru kita bisa berdamai dengan Tuhan. Peace sama Tuhan. Ya, jadi sangat penting Tuhan mementingkan sikap hati kita, bukan tampilan luar kita ya guys. Maka dari itu, mari kita tetap menjaga sikap hati kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nyimak renungan ini dari awal sampai akhir. Semoga renungan kali ini bisa mengingatkan kita menjadi berkat supaya kita mengadakan pemberesan dulu di hadapan Tuhan. Mungkin kalian punya ada sesuatu di hati kalian terhadap sesama kalian, ya, jadi perlu ada pemberesan hati. Oke, terima kasih buat kalian semua. Kalau kalian diberkati dengan renungan-renungan di channel ini, boleh kok untuk share dan subscribe ya guys. Dan like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka. Terima kasih kepada para donatur yang mendukung pelayanan channel ini. Terima kasih juga untuk dukungan kalian semuanya. Sehingga udah 105 subscriber ya. Terima kasih banyak. Dan juga mau dukung dalam doa untuk membeli peralatan konten dan juga membuat studio bikin konten dan podcast. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin, benar sekali. Menjaga sikap hati di hadapan Tuhan dan sesama itu sangat penting. Semoga renungan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus membersihkan hati dan hidup dalam kasih. Terima kasih banyak sudah menonton dan mendukung channel Snack Berani. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like kalau kalian merasa diberkati. Semoga Tuhan terus memberkati kita semua. Yesus memberkati. Semoga Tuhan terus memberkati kita semua.